Selamat berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini kita masih melanjutkan seri tutorial pembuatan aplikasi laundry berbasis website. Seperti biasa, silakan teman-teman buka examnya terlebih dahulu. Kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Oke, di sini kita akan buka aplikasinya dengan mengakses URL localhost /laundry/panel. Oke, ini adalah halaman login sistem dari aplikasi laundry kita. Nah, silakan teman-teman login menggunakan username dan password yang sudah teman-teman buat di pertemuan video sebelumnya. Oke, di sini saya akan login. Ini adalah halaman admin dari aplikasi laundry kita. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membuat menu kelola slider dan sekaligus kita sudah membuat form tambah slider. Nah, di form tambah slider ini, kita kemarin sudah berhasil menginputkan data slidernya ke dalam tabel slider di database laundry kita. Oke, sekarang kita buka database-nya. Silakan teman-teman akses di sini localhost. Kemudian klik menu pada PHP MyAdmin. Oke, langkah selanjutnya adalah silakan teman-teman buka database laundry, kemudian klik pada tabel slider. Oke. Pada pertemuan kemarin, kita sudah berhasil menginputkan satu data slider yang diinputkan melalui form tambah slider. Sekarang kita coba tambahkan data slider baru. Oke, di sini saya inputkan misalkan contoh seperti ini ya. Kemudian ini kita ketikkan deskripsi slider. Oke, sekarang kita pilih filenya atau kita pilih gambarnya. Misalkan gambar yang mau kita upload adalah yang ini. Selanjutnya kita tentukan statusnya aktif atau tidak aktif. Oke, sekarang kita pilih aktif. Oke, selanjutnya klik pada tombol simpan. Oke, di sini ada pesan selamat data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya sekarang kita cek pada tabel slider kita. Nah, sebelumnya data slidernya hanya ada satu. Oke, sekarang kita refresh. Sekarang data slidernya sudah ada dua. Yang data kedua ini adalah data yang kita inputkan barusan. Oke, selanjutnya kita perlu mengecek apakah gambar yang kita upload sudah tersimpan di dalam folder yang sudah kita tentukan atau yang sudah kita buat. Oke, untuk mengeceknya, kemarin kita sudah buat folder slider di dalam folder asset. Oke, silakan teman-teman bisa cek terlebih dahulu di disk J, kemudian di folder exam, kemudian di folder htdocs, kemudian di folder laundry, kemudian di dalam folder asset, kemudian di dalam folder image, kemudian di dalam folder slider. Nah, di sini ada beberapa gambar. Gambar yang terakhir kita upload adalah gambar yang ini. Oke, yang sekarang sudah aman. Gambarnya sudah masuk ke dalam folder yang sudah kita set sebelumnya, yaitu di dalam folder slider. Selanjutnya, pada kenyataannya, gambar yang harus kita upload itu ada ukurannya, supaya hasilnya nanti maksimal. Oke, sekarang kita buka dulu untuk aplikasinya localhost /laundry. Oke ya, ini adalah gambar slider yang nantinya akan kita ambil dari tabel slider. Untuk lebar dari slidernya ini adalah 1440 pixel dan tingginya adalah 500 pixel. Jadi sebelum teman-teman mengupload gambarnya di sini,
silakan teman-teman buat ukuran gambarnya terlebih dahulu. Lebarnya adalah 1440 pixel, kemudian tingginya adalah 500 pixel. Supaya gambar yang ditampilkan di slider ini sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kalau teman-teman masih ingat, di pembuatan CSS-nya sudah kita set untuk tingginya 500 pixel, kemudian untuk lebar gambarnya adalah 1440 pixel. Oke, seperti itu ya. Kemudian sekarang kita kembali ke halaman admin. Nah, di kelola slider, ini kemarin kita sudah buatkan tabel untuk menampilkan informasi data dari tabel slider yang di sini. Oke, sekarang kita buka kode editornya. Oke, silakan teman-teman buka controller yang namanya slider. Kemudian teman-teman buka juga di dalam folder views, kemudian di dalam folder backend, kemudian buka folder slider, kemudian kita buka file v_slider.php. Oke, langkah selanjutnya adalah di function index. Di function index ini kita buat variabel yang namanya adalah slider. Nah, di sini kita tuliskan this mSlider, kemudian get slider. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita belum membuat file yang namanya mSlider di dalam folder models. Oke, sekarang silakan teman-teman ke folder models. Kemudian di sini kita buat file baru. Kemudian kita save. Kita kasih untuk nama filenya adalah m_slider.php. Oke, selanjutnya kita buat kelas terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengetikkan model seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah di dalam file m_slider ini kita membuat function yang namanya adalah get slider. Oke, ini kita copy, kemudian di sini kita buat public function. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan mereturn data yang ada di dalam tabel slider. Oke, silakan teman-teman tuliskan query return duplicate, kemudian ini kita tuliskan nama tabelnya yaitu slider, kemudian kita result. Oke, seperti ini. Sekarang kita pindah ke file slider.php. Nah, sekarang kita akan verdam terlebih dahulu untuk variabel slidernya. Apakah variabel slider ini sudah berisi data yang sudah kita ambil dari tabel slider apa tidak, gitu ya. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa menggunakan verdam karena isi dari variabel slider ini adalah array. Jadi untuk mengeceknya kita tidak bisa menggunakan echo, kemudian kita tuliskan ini, tapi kita mengeceknya menggunakan verdam karena isi dari variabel slider ini adalah array. Oke, kita tuliskan verdam, kemudian ini kita copy, selanjutnya kita paste di sini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, di sini ada error. Errornya adalah undefined property slider variable m_slider. Oke, kenapa ini terjadi seperti ini? Karena kita belum menghubungkan controller slider dengan model slider. Oke, untuk menghubungkannya, silakan teman-teman tuliskan di sini construct. Kemudian di sini kita tuliskan load model. Kemudian kita tuliskan nama model yang kita ingin hubungkan dengan controller slider ini. Kebetulan model yang ingin kita hubungkan adalah file m_slider. Di sini tinggal kita tulis m_slider. Oke, kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya.
Oke ya, sekarang kalau teman-teman perhatikan di bagian atas, ini ada dua data. Ini adalah informasi data yang kita peroleh dari tabel slider yang di sini. Selanjutnya adalah kita akan melooping data yang sudah kita tangkap ke dalam variabel slider. Oke, sekarang kita pindah ke file v_slider.php. Di dalam t-body ini kita hapus, kemudian kita buat tag PHP. Oke, seperti ini. Kemudian untuk melooping datanya kita gunakan for each. Nah, di sini kita tuliskan nama variabelnya. Nama variabelnya diperoleh dari ini. Sekarang kita pindah ke file v_slider.php. Nah, di sini kita tuliskan variabel atau $slider seperti ini. Kemudian S ini kita tulis di sini aliasnya. Aliasnya adalah kita anggap SLD. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup dulu untuk tag PHP-nya. Kemudian di sini kita buka lagi. Kenapa? Karena di dalam sini kita perlu menuliskan kode HTML terlebih dahulu. Yang pertama kita tulis tr, kemudian di dalam tr kita tuliskan td. Nah, untuk TD yang pertama yaitu kita menampilkan untuk nomor urut. Nah, di sini kita perlu membuat variabel no sama dengan 1. Kemudian di dalam TD ini kita buka lagi tag PHP baru. Kemudian di sini kita tulis variabel no plus seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, di sini sudah ada dua nomor urut, yang artinya di sini menampilkan dua data sesuai dengan data yang ada di dalam tabel slider. Berikutnya kita buat TD. TD ini digunakan untuk menampilkan gambarnya. Nah, di sini kita tuliskan img, kemudian kita tulis tag PHP. Kita tulis di sini base URL, kemudian kita arahkan ke tempat penyimpanan file atau gambar dari slider kita. Tadi gambarnya kita simpan ke dalam folder assets, kemudian ke dalam folder image, kemudian ke dalam folder slider. Nah, kemudian kita buka lagi tag PHP. Kemudian kita panggil nama gambarnya, yaitu gambar slider. Oke, sekarang kita cek untuk nama kolomnya di dalam tabel slider adalah gambar slider. Ini ya. Oke, ini sudah benar gambar slider. Oke, sekarang kita save dulu. Sekarang kita kembali ke aplikasinya, kemudian sekarang kita refresh. Ya, di sini gambarnya sudah keluar seperti ini. Kalau gambarnya kebesaran, teman-teman bisa menambahkan di sini width. Width-nya misalkan kita atur menjadi 60 pixel. Oke, 60 seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Tapi gambar di sini tidak bisa diklik ya. Jika teman-teman mau diklik, teman-teman bisa menambahkan link pada gambarnya. Sehingga ketika diklik, maka akan membuka ke tab baru dan menampilkan gambar aslinya seperti itu. Oke, teman-teman bisa menambahkan di sini seperti ini ya. Kemudian kita tuliskan di sini PHP. Kemudian kita tulis base URL, kita arahkan ke folder assets, kemudian ke folder image, kemudian ke dalam folder slider, kemudian di sini kita tuliskan tag PHP lagi, gambar slider. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter, kemudian untuk gambar yang ini kita pindahkan ke dalam sini. Ini kita blok, kemudian kita cut, kemudian kita pindahkan ke dalam sini. Selanjutnya kita save, kemudian kita refresh aplikasinya.
Oke, sekarang kalau kita arahkan ke gambarnya, maka di sini sudah keluar kursor dengan bentuk tangan ya. Artinya ini gambarnya sudah bisa diklik. Oke, sekarang kita klik, maka menampilkan gambar seperti ini. Tapi tidak membuka di tab baru. Kalau teman-teman mau ketika diklik tampil ke tab baru, maka teman-teman perlu menambahkan di sini menambahkan target sama dengan underscore blank seperti ini. Oke, kita save dulu. Sekarang kita kembali ke aplikasinya. Silakan di refresh. Sekarang kita klik pada gambarnya. Oke ya, maka di sini ketika diklik maka akan membuka tab baru dan menampilkan gambar yang sudah kita klik. Berikutnya kita akan menampilkan untuk judul slidernya. Oke, sekarang kita cek dulu. Untuk nama kolomnya adalah judul slider. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya. Di bawahnya kita buat ide baru, kemudian kita tulis tag PHP $SLD, kemudian kita tuliskan nama kolomnya yaitu judul slider. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat juga di bawahnya adalah deskripsi slider. Kita buat ide baru, kemudian kita tulis tag PHP, kemudian SLD deskripsi slider. Berikutnya di bawahnya ini kita buat TD baru, kemudian TD yang ini kita gunakan untuk status slider. Nah, di sini kita perlu mengecek apakah status slidernya aktif atau tidak aktif gitu ya. Nah, di sini kita buka tag PHP. Kemudian di sini kita lakukan pengecekan if $SLD status slider sama dengan aktif. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan span. Kemudian kita kasih kelasnya adalah ini. Kemudian di sini kita tulis aktif seperti ini. Kemudian else jika statusnya selain aktif atau tidak aktif, maka kita kopikan aja dari span yang di sini. Kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Kemudian kita ganti untuk ininya menjadi danger supaya warnanya merah. Kemudian statusnya kita rubah menjadi tidak aktif. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita kembali ke aplikasinya. Sekarang kita refresh aplikasinya. Oke, di sini ada error undefined variable judul. Katanya ada errornya di baris 51 di dalam file v_slider.php. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Oke ya, di sini salah penulisannya. Seharusnya di sini adalah judul_slider. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke ya, ini sudah aman. Kemudian yang terakhir, ini ada error di sini. Ini katanya undefined property $status leader. Errornya ada di baris 55 di dalam file v_slider. Oke, sekarang kita cek. Ya, errornya di sini. Ini harusnya status slider. Kita kurang menambahkan S seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Ya, di sini maka statusnya adalah aktif. Kenapa? Karena di dalam data slidernya dua-duanya adalah aktif. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir kita akan menambahkan opsi di sini. Opsinya ada dua, yaitu edit dan delete.
Oke, kembali ke codingannya. Di sini kita buat ide baru. Kita buat tag link seperti ini. Kemudian kita tambahkan kelas. Kelasnya adalah btn success. Kemudian di sini kita kasih nama linknya adalah edit. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save dulu. Sekarang kita refresh lagi aplikasinya. Oke, ya, di sini ada tombol untuk edit. Jika tombolnya kebesaran, teman-teman bisa menambahkan kelas di sini btn sm atau small. Oke, save. Kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, sudah seperti ini ya. Sekarang kita tinggal menambahkan satu tombol lagi untuk delete. Nah, teman-teman bisa kopikan aja dari sini. Kemudian kita ganti untuk btn success-nya dengan danger, supaya warna dari tombolnya adalah warna merah. Kemudian kita ganti untuk nama tombolnya atau nama linknya adalah delete. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, di sini sudah ada dua tombol atau dua opsi, tapi dari masing-masing tombol ini belum kita kasih aksi. Jadi kalau sekarang kita klik pada tombol edit, maka ini tidak terjadi apapun gitu ya. Kalau kita klik pada tombol delete, di sini juga tidak terjadi apapun. Pada tombol delete ini, ketika kita klik, maka kita akan menampilkan konfirmasi apakah datanya mau dihapus atau tidak gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Pada tombol delete ini, di sini kita tambahkan on click sama dengan return confirm. Oke, di sini pesan yang mau disampaikan ketika tombol delete diklik. Oke, pesannya adalah yakin mau menghapus, seperti ini ya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh dulu aplikasinya. Oke, sekarang kalau kita klik pada tombol delete, nah di sini ada konfirmasi yakin mau menghapus. Jika diklik tombol OK, nantinya ini akan menghapus data dari slidernya. Kalau diklik tombol batal, maka tidak jadi menghapus datanya seperti itu. Tapi pada video kali ini kita belum menambahkan aksi dari tombol delete-nya. Jadi sekarang kalau kita klik OK, maka tidak terjadi apapun ya, tidak menghapus datanya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Di video pertemuan berikutnya, kita akan melakukan edit data slider dan delete data slider. Oke, apabila teman-teman masih bingung atau ada error, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video berikutnya.